Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bareng aku, Kakang Bali, seorang guru dari Jawa Barat yang sekarang merantau dan mengajar di pedesaan Bali. Banyak yang nanya, gimana sih rasanya hidup dan kerja di Bali? Nah, di video kali ini aku mau ceritain pengalaman pribadiku, suka dan duka selama merantau di Bali, plus tips and tricks biar kamu tetap bisa survive dan tetap bahagia di tanah perantauan. Jadi, tonton sampai habis ya, siapa tahu kamu juga lagi mikir buat merantau ke Bali. Nah, sukanya tinggal di Bali yang pertama, suasana alam dan lingkungan yang damai. Bayangkan, bangun pagi disambut suara ayam, udara segar, dan pemandangan hijau, itu nikmat yang susah didapetin kalau misalnya kita tinggal di kota besar. Yang kedua, masyarakat yang ramah dan penuh toleransi. Sebagai perantau dan muslim di lingkungan mayoritas Hindu, aku ngerasa banget gimana masyarakat Bali itu menghargai perbedaan. Bahkan sering diajak makan bareng setelah upacara adat. Dan yang ketiga, budaya dan tradisi yang kental. Upacara, gamelan, dan penjor di setiap perayaan bikin suasana hidup banget. Kadang aku juga suka kebawa kagum karena adatnya benar-benar dijaga. Tapi selain itu ternyata ada juga dukanya. Yang pertama, rasa rindu keluarga. Nah, ini nih yang gak bisa dipungkirin. Kadang malam-malam suka kangen rumah, apalagi kalau lihat video keluarga kumpul di kampung. Itu sedih banget. Yang kedua, adaptasi bahasa dan juga makanan. Awal-awal aku sering keceplosan pakai bahasa Sunda di kelas, kayak atuh, dan yang lainnya. Serta selain itu juga adaptasi cari makanan halal di beberapa tempat yang masih tricky. Dan yang ketiga adalah biaya hidup dan gaya hidup wisata. Di mana di Bali itu kalau kita tidak pandai-pandai mengatur pengeluaran, gaya kita bisa ke bawah arus seperti para turis. Padahal kita di sini adalah seorang pekerja. Sekarang aku mau kasih tahu beberapa tips buat kamu yang mungkin mau merantau ke Bali, entah kerja, kuliah, atau sekedar mencari pengalaman baru. Yang pertama, pahami budaya lokal. Belajarlah tentang adat Bali, upacara, dan istilah sehari-hari. Misalnya, jangan kaget kalau ada hari tertentu jalan ditutup karena upacara adat. Kalau bisa, pelajari juga bahasa halus seperti matur sukseme atau terima kasih. Yang kedua, cari komunitas sesuai keyakinan dan profesi, supaya nggak kesepian. Gabung dengan komunitas guru, perantau, atau organisasi sosial di sekitar tempat tinggalmu. Nah, yang ketiga, hargai dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kalau ada gotong royong, banjar, atau kegiatan masyarakat, ikutilah. Itu cara terbaik untuk diterima di warga lokal. Yang keempat, cari kos-kosan susah itu di Bali. Usahakan datang ke Bali sudah memiliki pekerjaan dan datang minimal 3 sampai 7 hari sebelum memulai kerja. Karena susah banget cari kos-kosan di sini atau cari kerabat terdekatmu yang ada di Bali. Yang kelima, minim transportasi umum. Di Bali bukan menjadi rahasia umum kalau minimnya transportasi umum. Karena di Bali masih tidak seperti kota-kota besar lainnya. Jadi kalau kalian pergi ke Bali, minimal kalian harus familiar dengan aplikasi Gojek. Ataupun kalian sudah bisa mengendarai alat transportasi yang paling mudah adalah motor karena banyak penyewaan di Bali. Jadi biar kalian kesana kemari makin satset. Dan yang ketiga yang paling utama, jaga etika dan sikap. Bali itu kental dengan nilai spiritual, jadi jaga sopan santun dan jangan sembarangan di tempat suci. Merantau bukan cuman pindah tempat tinggal, tapi juga proses mengenal diri sendiri. Aku belajar untuk lebih sabar, lebih menghargai perbedaan, dan lebih mensyukuri hal-hal kecil dalam hidup. Jadi, kalau kamu lagi ada niatan merantau ke Bali, datanglah bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk belajar. Karena sejatinya setiap tempat punya pelajaran, hidup sendiri-sendiri. Dan ingat, Bali memilih orangnya, bukan orang yang memilih Bali. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar apa hal yang paling kamu takuti kalau merantau ke Bali ataupun keluar daerah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita bakal bahas kehidupan guru di pedesaan Bali dari sisi yang gak pernah kamu lihat sebelumnya. Sampai jumpa. Matur suksema.